Sahabat Putra Lombok, mungkin masih banyak di antara kita yang tidak tahu tentang sejarah bagaimana awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit. Dan mungkin juga masih banyak di antara kita yang hanya tahu dan mengenal nama Kerajaan Majapahit karena kejayaan dan terkenalnya saja, tanpa mengetahui cerita asal-muasal dan bagaimana sejarah berdirinya kerajaan besar tersebut. Di video ini, saya akan berbagi dengan sahabat semua, untuk kita sama-sama menyaksikan dan menyimak cerita lengkap dari sejarah awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cerita selengkapnya. Awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Di awal cerita, kita mulai dari sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa saat itu. Hal inilah yang menjadi perhatian dari Kubilai Han, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia kemudian mengirim utusannya yang bernama Meng Je ke Singasari, yang bertujuan untuk menuntut Opeti. Kertanegara, yang saat itu menjadi penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti, dan dia pun mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Han sangat marah dan kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan ekspedisi besar-besaran ke Tanah Jawa pada tahun 1293. Yang mana saat itu, di Kerajaan Singasari, perebutan kekuasaan sedang terjadi. Dan Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah berhasil menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Dan atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusannya ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan bahwa Raden Wijaya sudah menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Dan jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Singkat cerita, Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Dan desa baru itu kemudian dinamai dengan Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, yang rasanya pahit. Dan ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya kemudian bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut. Karena mereka berada di negeri asing. Dan saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson, agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing ini. Diceritakan bahwa tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah
bertepatan dengan hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Yang kemudian, ia dinobatkan dengan nama resmi menjadi Kertaraja Sajaya Wardhana. Dan seiring berjalannya waktu, kerajaan ini sering menghadapi masalah. Beberapa dari orang kepercayaan Kertarajasa, termasuk Ranggalaul, Sora, dan Nambi, memberontak melawannya. Yang meskipun pemberontakan tersebut tidak ada yang berhasil. Dan pemberontakan Ranggalaul ini yang saat itu didukung oleh Panji Mahajaya, Ra-Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ralintang, Ratosan, Raglatik, dan Ratatri. Semuanya ini tersebut dan disebutkan dalam para raton. Slamet Muljana kemudian menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang kepercayaan raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun, setelah kematian pemberontak terakhir, yaitu Rakuti atau Kuti, Halayuda ditangkap dan kemudian dipenjara, lalu kemudian dia dihukum mati. Dan Raden Wijaya pun kemudian meninggal dunia pada tahun 1309. Sahabat Putra Lombok, itulah sekilas dari sejarah awal berdirinya Kerajaan Majapahit yang dapat saya bagikan. Dan nantikan cerita lanjutannya di video berikutnya. Semoga cerita yang saya bagikan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah, kisah, dan legenda yang ada di bumi Nusantara kita ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita kisah-kisah berikutnya di saluran ini. Wassalam.